Wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffatu malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Tidak ada suatu kaum yang melakukan zikir kepada Allah. Jadi kalau disebutkan kaum berarti banyak orang. Satu kelompok. Tiada suatu kelompok kaum yang yazkuruna Allah, mereka berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat mengerumuni. Datang malaikat mengerumuni, wa ghasyiatumur rahmah, dan diliputi mereka oleh rahmah, oleh rasa rahmanya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepadanya as-sakinah, itu ketenangan. Wa dzakarahumullahu bima indahu, dan Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang ada di sisinya. Di sini kita dapat melihat bahwa ada 4 disebutkan di sini yang akan dirasakan atau akan diberikan oleh Allah kepada kaum yang berzikir. Pertama, haffathumul malaikah. Orang yang berzikir itu akan dihadiri, akan dikerumuni oleh para malaikat. Jadi artinya pamanya seperti kita sekarang ini disebut majlis zikir. Majlis zikir itu bukan hanya ketika kita melantunkan zikir-zikir yang khusus itu. Majlis ta'lim juga dikatakan majlis zikir. Maka akan dikerumuni oleh para malaikat. Jadi sekarang kita ini bukan hanya kita hadiri sebagai manusia, tapi juga malaikat ada banyak. Hanya kita tidak lihat. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan rahmah Allah turun kepada mereka meliputinya. Artinya orang-orang yang berzikir itu rahmanya Allah akan meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan juga turun kepada mereka rasa tenteram, rasa tenang. Itu bedanya kalau pertemuan-pertemuan lain dengan pertemuan-pertemuan majlis zikir, yaitu tidak ada keributan-keributan dan terjadi ketenangan-ketenangan. Pemanya biasa kita adakan peringatan-peringatan yang bersifat keagamaan. Meskipun banyak orang, tapi tidak segaduh kalau orang menonton sepak bola atau konser. Bahkan kalau kita biasa dari pertemuan-pertemuan keagamaan atau majlis-majlis zikir, ketika kita bubar, semuanya orang tenang, tidak ada berdesak-desakan. Sehingga mungkin tidak pernah terjadi seperti terjadi penonton bola itu kalau keluar dari tempat itu terinjak-injak orang. Kenapa? Karena tidak ada di situ ar-rahmah, tidak ada sakinah, tidak ada rasa sakinah, tenang, tidak berdesak-desakan orang, tapi masing-masing mari memberi kesempatan bagi siapa saja yang untuk keluar atau masuk dalam satu tempat itu tanpa ada desak-desakan dan tanpa ada dorong-mendorong. Kemudian yang keempat, zakarahumullah bima indahu, Allah akan menyebut-nyebut mereka orang yang berzikir itu kepada biman indahu. Yang disebut biman indahu pada malaikat yang ada di sisinya. Artinya malaikat yang tidak hadir dalam majlis itu, Allah akan menyebutkan, akan menyampaikan beritanya tentang kaum yang melakukan zikir itu. Jadi disebut-sebut, disampaikan oleh Allah, diberitakan oleh Allah kepada malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama hadis. Yang kedua,
Juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallam, Rasulullah bersabda, yaqulur Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan. Hadis semacam ini disebut hadis qudsi. Jadi Nabi mengatakan, lalu Nabi mengatakan Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Kalau hadis nabawi bedanya hadis qudsi. Kalau hadis nabawi lafalnya dan isinya semuanya berdasar dari Nabi, tapi tidak bertentangan dengan wahyu. Saya ulangi, yang disebut hadis nabawi lafalnya dan maknanya adalah dari Nabi sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan wahyu. Yang disebut hadis qudsi ialah lafalnya dari Nabi, itu maknanya dari Allah. Bedanya dengan Quran, Quran lafalnya dan maknanya dari Allah. Itu bedanya. Quran itu lafalnya dan maknanya dari Allah. Hadis nabawi lafalnya dan maknanya dari Nabi. Hadis qudsi lafalnya dari Nabi tetapi maknanya dari Allah. Itu bedanya. Apa kata Allah? Man syagalahu qiraatul Qur'ani wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin. Ini sebenarnya hadis ini kita sudah jelaskan waktu yang lalu. Tapi diulang kembali, bahwa siapa orang yang sibuk membaca Al-Quran dan sibuk berzikir. Jadi ada dua, menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran atau menyibukkan dirinya dengan berzikir. Maka gara-gara kesibukannya membaca Al-Quran, gara-gara kesibukannya berzikir, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk meminta secara khusus apa hajatnya, kebutuhannya. Jadi beda itu. Beda, ada permintaan khusus apa hajat kita. Tetapi itu orang itu tidak punya waktu untuk meminta secara khusus karena sibuk membaca Al-Quran, berzikir. Maka dikatakan oleh Allah, a'taitu afdala ma utiyas sa'ilin, aku akan memberikan kepadanya melebihi daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta secara khusus. Jadi meminta secara khusus ada, kita dibolehkan. Apa hajat kita, mintalah kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang lebih banyak membaca Al-Quran dan berzikir, wirid-wirid perbanyak itu, maka itu akan mendapatkan melebihi, lebih afdal, lebih mulia dibanding dengan kalau hanya kita meminta secara khusus. Jadi di dalam untuk baca Al-Quran itu ada metode. Jadi ada metode bisa kita menjadikan wirid Al-Quran itu umpamanya kita berusaha untuk tidak alfa dalam satu hari membaca Al-Quran. Terserah berapa kita mau tetapkan diri kita. Apakah satu lembar, satu halaman, yang penting setiap hari. Atau kita membaca setengah juz atau seperempat juz, terserah kapan. Setengah juz kah setiap hari? Berarti kalau setengah juz setiap hari, berarti kita bisa tamat Al-Quran dalam 2 bulan. Kalau kita menetapkan diri 1 juz setiap hari, berarti setiap bulan tamat. Kemudian ada juga metode, yaitu setiap 1 pekan, 1 Jumat atau 1 minggu bisa tamat Al-Quran.
Jadi ada ya, metodenya. Situ dikatakan disimpul dalam ucapan fami bisyauqin, fa mim ya ba shin waw qaf. Itu 7. Fami bisyauqin. Kalau kita artikan itu fami bisyauqin, mulutku ini selalu rindu, disertai kerinduan kepada Allah. Maka bisa kita selesaikan tamat Quran dalam 1 minggu. Fami bisyauqin. Apa maksudnya? Paknya itu mulai Al-Fatihah. Pak sampai kepada Al-Maidah. Jadi besok kalau hari ini kita Al-Fatihah membaca sampai kepada surah An-Nisa, kemudian besoknya kita mulai Al-Maidah, surah Al-Maidah. Kemudian dari surah Al-Maidah kita baca, nanti lagi hari ketiga kita baca mulai surah Yunus. Itu fami ya-nya, fami. Kemudian hari keempat kita mulai dari bisyauqi, itu Bani Israel, subhana surah Bani Israel. Kemudian kita baca sampai seterusnya sampai surah Asy-Syu'ara, syauqin. Setelah itu masuk hari ke-5, ke-6, itu kita mulai dari syauqin waw, yaitu wasafat. Kemudian setelah itu kita selesaikan yaitu qaf, bisyauqin qaf, surah qaf sampai selesai. Jadi satu pekan. Sebenarnya 1 minggu saya kurang tepat kalau kita pakai istilah 1 minggu, karena minggu tidak ada itu sebenarnya. Orang lain punya itu. Jadi kita 1 pekan atau 1 Jumat. Kan tidak ada itu. Itu kan merubah orang nama hari. Kan Ahad, Isnin, Salasa itu bahasa Arab semua. Isnin, Salasa, Arbi'a, Khamis, Sittah, Sabt. Itu minggu sebenarnya tidak ada. Jadi kalau bisa kita selalu usahakan jangan pakai 1 minggu, 1 pekan atau 1 Jumat. Karena itu aslinya Ahad. Ahad itu kan wahid, dari 1. Hari pertama Ahad. Jadi orang yang selalu pamannya mewiridkan mutamat Al-Quran dalam 1 pekan itu berarti sibuk. Karena kesibukannya tidak punya peluang untuk minta secara khusus berdoa, maka Allah akan memberikan melebihi apa yang diminta oleh orang yang berdoa secara khusus. Jadi ada 2 di sini, sibuk baca Al-Quran, sibuk berzikir. Sibuk berzikir. Karena zikir-zikir kalau paman dalam satu tarekat ada zikir-zikir wiridnya itu panjang. Kalau mau dibaca semua seperti apa, tidak ada peluang kita untuk kerja urusan-urusan dunia. Kalau mau diikuti semua zikir-zikir itu. Itu hadis kedua. Yang ketiga juga dari Abi Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu ar-rabbu yawmal qiyamati saya'lamu ahlul jam'i al-yawma min ahlil karam. Wa qila man ahlul karam ya Rasulullah? Qala ahlu majalis az-zikri fil masajid. Jadi ini juga hadis qudsi. Allah mengatakan nanti sebentar di hari kemudian ahlul jam'i, kelompok orang yang banyak akan mengetahui sebentar ada orang dinamakan ahlul karam, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Jadi ada kelompok sebentar namanya ahlul karam, orang-orang yang mendapatkan kehormatan kemuliaan dari Allah dan akan diperkenalkan kepada kelompok yang manusia yang banyak di hari kiamat. Artinya orang ahlul jam' semua, orang yang banyak itu akan diberitahukan bahwa ada ahlul karam. Lalu sahabat bertanya, "Wa man ahlul karam ya Rasul?" Siapa itu ya Rasulullah disebut ahlul karam? Orang yang mendapatkan, siapa itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ahlu majalis zikir bil, orang-orang yang selalu mengikuti majlis zikir di masjid-masjid. Jadi di masjid.
Zikir orang majalis, ahlu majalis, orang yang selalu ikuti majlis-majlis zikir yang diadakan di masjid. Jadi khusus di masjid ini, makanya itu perlunya ada pengajian-pengajian di masjid-masjid. Kan disebut ahlu majalis zikir. Dan itulah sebentar akan dikelompokkan kepada ahlul karam, yang akan diperkenalkan kepada orang yang banyak. Arti orang banyak tidak masuk ahlul karam. Akan diperkenal siapa itu? Orang-orang yang selalu mengikuti majlis ta'lim, majlis zikir di masjid-masjid. Kemudian yang keempat, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi wa qala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduh fa qala atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW suatu waktu dia keluar dari rumahnya bersama dengan sekelompok sahabatnya. Ala halaqatim ashabi. Dia keluar dengan melihat bahwa ada kelompok-kelompok sahabatnya mengadakan halaqah. Halaqah itu model pengajian pada masa Nabi dan sampai pada sekarang masih ada dilakukan halaqah namanya. Halaqah itu kalau dulu kita di pesantren namanya pengaji tudang. Itu pengaji tudang. Yang disebut halaqah itu lingkaran. Lingkaran, halaqah lingkaran. Makanya itu rantai itu satu halaqah itu satu lingkaran itu halaqah. Halaqah karena para sahabat kalau Nabi memberikan pengajian dia membuat duduk bersila dengan namanya berkelompok melingkar itu namanya halaqah. Jadi tidak begini. Jadi dulu kalau kita di pesantren kadang melingkar itu anak-anak santri. Itu namanya halaqah. Nabi pernah melewati sahabatnya dalam keadaan ada duduk mereka melingkar. Lalu Nabi mengatakan, apa penyebabnya? Kenapa kamu duduk begini? Apa kamu lakukan? Ma ajlasakum. Apa penyebabnya kamu duduk dalam keadaan seperti begini? Qalu, mereka menjawab para sahabat, jalasna nadhkurullah, kami duduk ini melakukan zikir, kami bertahmid memuji kepada Allah. Itu sebabnya kami berkumpul melakukan zikir dan tahmid. Maka Nabi mengatakan, atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikum malaikah. Nabi mengatakan, aku tadi didatangi oleh Jibril, lalu menyampaikan kepada aku bahwa Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian kepada malaikat. Allah membanggakan apa yang kamu lakukan disampaikan kepada malaikat. Itulah sebabnya Nabi bertanya, kenapa? Karena malaikat datang menyampaikan bahwa Allah membangga-banggakan kamu. Sehingga Nabi bertanya, kenapa kamu? Karena malaikat datang. Jadi Allah membanggakan kepada malaikatnya bagi orang yang hadir di dalam majlis zikir. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah bersabda, ma min qaumin ijtama'u yazkuruna Allah illa nadahum munadin minas sama qumu maghfuran lakum kad buddilat sayyi'atikum hasanatin. Tidak berkumpul satu kaum lalu mereka berzikir kepada Allah kecuali ada seruan
dari munadi, dari seorang penyeru yang berdasar dan bersumber suara itu dari langit. Apa bunyi suara itu? Mengatakan qumu maghfuran lakum, bubarlah kalian, berdirilah kalian dari zikir ini dalam keadaan dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. Wa buddilas sayyiati hasanati, semua perbuatan-perbuatan jelekmu diganti oleh Allah dengan perbuatan, dengan pahala-pahala yang baik. Hanya kita tidak dengar. Tapi suara itu qumu maghfuran lakum. Ketika selesai, bubarlah kalian, berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosamu terampuni. Dan apa perbuatan-perbuatan jelekmu, perbuatan-perbuatan jahatmu akan diganti dengan hasanatin, perbuatan-perbuatan atau pahala-pahala yang baik. Hadis berikutnya, wa an Tsabitin qala kana Salman fi isabatin yadhkuruna Allah famarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakuffu faqala ma kuntum taqulun qulna nazkurullah qala inni ra'aitu rahmata tatanazzal wa ahbabtu an usyarikakum fiha thumma qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum. Dari Sabit dia katakan adalah Salman berada di satu kelompok. Salman salah seorang sahabat mulia tapi berbangsa bukan orang Arab, Persia. Salman Al-Farisi namanya. Salman Al-Farisi. Dia juga berada di tengah-tengah kelompok sahabat yang berzikir. Lalu Nabi melewati. Ketika Nabi lewat, mereka langsung berhenti. Ketika lihat Nabi lewat, maka semua yang berzikir tadi itu hentikan berzikir. Tidak ada, terus diam semua. Waqala, lalu Nabi mengatakan, ma kuntum taqulun, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Qulna, maka sahabat bertanya, nazkurullah, kami berzikir kepada Allah. Tadi kan ribut-ribut, ketika Nabi datang terus berhenti. Nabi bertanya, apa yang kamu katakan, apa yang kamu baca? Mereka mengatakan, nazkurullah, kami berzikir kepada Allah. Qala, Nabi mengatakan, inni ra'aitu rahmata tatanazzalu, aku menyaksikan, melihat sekarang ini rahmat itu turun, tatanazzal, turun terus rahmat itu. Lihat rahmatnya Allah itu turun kepada mereka. Jadi kata Nabi, fahababtu an usyarikakum, aku ingin bergabung bersama dengan kalian. Jadi Nabi mau bergabung, maka ikutlah bergabung Nabi bersama dengan mereka. Kenapa? Karena dia lihat rahmat tatanazzal, turun terus menerus. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum. Nabi memuji, segala puji bagi Allah karena ada di umatku yang dijadikan aku diperintahkan untuk sabar bersama dengan mereka. Ada ayat memerintahkan kepada Nabi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati. Sabarkanlah dirimu, Muhammad itu Nabi disuruh sabar. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yazkurullah, yang yad'una Allah, berdoa, berzikir kepada Allah, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan sore. Yang dimaksud di situ ialah ada kelompok sahabat namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu yang di situ kumpul orang-orang yang tidak ada keluarganya di Madinah, ada orang-orang miskin. Hanya menunggu balasan kasih dari orang.
Kalau ada orang bawakan makanan, dia makan. Kalau tidak ada, mereka berpuasa. Allah menyuruh kepada Nabi bersama dengan mereka. Sahabat, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu Muhammad bersama dengan mereka. Maka di sini ketika Nabi menemukan sahabat yang berzikir ini, dan Nabi ikut bersama karena Nabi mau membuktikan perintah Allah, maka dia memuji Allah. Segala puji bagi Allah karena aku menemukan sekelompok umatku yang berzikir di mana aku disuruh sabar bersama dengan mereka. Jadi Nabi disuruh bersabar dengan mereka. Jadi mengadakan zikir harus sabar. Harus sabar. Karena banyak orang tidak bisa sabar berzikir, tidak bisa. Meskipun zikirnya sebentar. Kalau mau ikut berzikir, tak lama-lama zikirnya, selamat kenapa lama sekali? Tidak bisa dipersingkat doanya. Kok lama sekali? Kenapa? Karena memang zikir harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena tidak dilihat apa gunanya. Tidak lihat kan? Tapi kalau ada sesuatu pertemuan sudah ada dilihat di situ, apa yang mau didapat sebentar, pasti sabar menunggu sampai selesai. Tapi ini tidak ada kan? Tidak ada dilihat. Pahala tidak dilihat, tidak dilihat pahala. Karena kalau dilihat pahala, nalamanang itu sugi. Nalamanang ini apa, penguasa. Penuh di sini. Pejabat-pejabat penuh. Karena tidak lihat. Karena tidak lihat itu disebut beriman, iman. Karena kalau nanti dilihat baru percaya, bukan iman namanya. Masih cocok nih. Kalau nanti lihat baru. Jadi iman itu tidak dilihat, pahala tidak dilihat. Tapi namanya ajron juga, ajron. Ajron itu artinya gaji. Ajron bahasa Arab gaji. Falahum ajruhum bighairi hisab. Itu ajron juga, tapi tidak dilihat. Tidak dilihat. Hanya apa, nikmat-nikmat itu bisa dirasakan. Nikmat zikir itu bisa dirasakan karena menjadikan hati tenang. Hati tenang. Itu balasannya sebentar nanti. Nanti pada hari akhirat. Jadi nanti menerima gaji nanti di akhirat. Tapi sudah bisa kita rasakan di dunia ketenangan, ketenteraman dengan cara berzikir. Kemudian seterusnya, qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi fawaid az-zikr wa fi az-zikri aktsaru min 100 faidah. Jadi ada suatu bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah murid langsungnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah agak kurang agak kurang kepada masalah tasawuf, meskipun tidak mengingkari. Kalau saya waktu kuliah di S3 yang diajar langsung oleh Syekh Agil Siraj, dia mengatakan Ibnu Taimiyah adu tasawufi alal itlaq. Dia mengatakan Ibnu Taimiyah itu adalah musuhnya tasawuf secara mutlak. Itulah banyak pendapatnya diikuti oleh kelompok-kelompok Wahabi. Tidak perlu berdoa, tidak perlu tahlil, tidak perlu itu. Kebanyakan ini pendapat. Tapi menurut saya ucapannya Agil As-Siraj itu terlalu memponis. Padahal sebenarnya kalau kita melihat ada juga pendapatnya Ibnu Taimiyah menganjurkan banyak zikir. Hanya memang masalah tasawuf tidak sama dengan imam-imam yang lain. Tetapi muridnya ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah orang banyak menulis tentang tasawuf. Itu bisa saja orang berbeda dengan murid, dengan guru bisa saja berbeda.
Salah satu bukunya ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kebetulan saya miliki, namanya Al-Wabilus Sayyib Anil Kalimit Thayyib. Al-Wabilus Sayyib Anil Kalimit Thayyib itu nama buku. Kalau kita artikan Al-Wabilus Sabil, hujayan deras. Hujayan deras yang menumbuhkan, berbicara tentang Al-Kalimut Thayyib, tentang ucapan-ucapan yang suci, yang bersih, yang baik, artinya zikir. Di situ disebutkan dalam bukunya faedahnya zikir lebih 100. Ini kita akan ambil sebagian. Lebih 100 dikatakan di sini, wa fi zikri aktsar min mi'ati faedah. Disebutkan dalam bukunya itu tentang zikir faedahnya lebih daripada 100. Pertama, faedahnya zikir, annahu yutridu syaitana wa yuqmihu wa yuksiruhu. Pertama, zikir itu mengusir setan. Kalau berzikir tidak ada setan, lari setan kalau berzikir. Itu yang pernah saya sampaikan. Itu disebut ada setan min syarril waswas al-khannas. Al-khannas itu nama kelompok setan. Al-khannas itu dalam bahasa Arab, kalau ada ular masuk di lubang, ketika ada mangsa dia keluar, diterkam. Tapi kalau ada sesuatu yang lewat tapi dia takuti, dia masuk sembunyi. Itu namanya al-khannas. Jadi ada setan demikian, selalu manggil kapan ada peluang diterkam orang, diperdayakan orang, ditipu. Nah, itu al-khannas, waswas, yuwaswisu, mewaswaskan, memberikan keraguan-keraguan kepada orang. Jadi ini katanya manfaat pertama, yutridu syaitan, mengusir setan, wa yukmihu. Dalam bahasa Arab suka yukmihu, kalau ada ini pohon besar, datang angin yang keras tumbang, itu namanya yukmihu. Atau mencabut sesuatu yang kau dicabut, itu namanya qam. Jadi mampu menumbangkan pengaruh-pengaruh setan. Wa yuksiru, bahkan yuksiru memporak-porandakan, memecahkan. Kasar namanya, kalau kaca ini jatuh kan bahasa pecah banyak, itu namanya yuksiru. Jadi zikir ini mengusir setan dan menghancurkan setan, dan ibaratkan pohon yang dia mampu menumbangkan. Begitu kekuatannya zikir. Manfaat yang kedua, annahu yardar rahmanu azza wa jalla. Yang kedua, bahwa zikir itu adalah yardar rahmanu azza wa jalla, Allah meridai. Allah ridha itu sudah terserap ke dalam bahasa kita. Ridha, rela. Rela artinya terima dengan senang. Jadi Allah sangat senang terhadap orang yang berzikir. Yaitu yang kedua itulah manfaat zikir, menjadikan Allah rela dan senang kepada orang yang berzikir. Artinya sebaliknya, kalau tidak berzikir berarti Allah tidak rela, tidak senang. As-salisah, yang ketiga manfaatnya, annahu yuzilul hamma wal ghamma anil qalbi. Ketiga manfaatnya zikir, mampu menghilangkan rasa sedih, rasa gelisah dari dalam hati. Dalam hati ada kesusahan, ada keresahan, ada kesedihan. Itu kalau orang selalu berzikir itu hilang rasa kesulitan, rasa gelisah, rasa galau. Karena itulah kita menjelaskan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Satu-satunya yang bisa menjadikan hati tenteram yaitu melalui zikir.
Nah, kalau masih ada rasa gelisah, rasa galau, rasa susah, berarti tidak tenang. Tidak tenang. Jadi untuk mengobati rasa itu, rasa kurang enak itu perbanyak zikir, perbanyak zikir. Ar-rabi'ah yang keempat, annahu yajlibu lil qalbi al-farha was-surura wal bastah. Kemudian akan menjadikan hati kita merasa senang, merasa gembira, dan merasa lapang. Itu buahnya. Kita merasakan ke al-farah was-surur, gembira, riang, al-basat, yaitu merasa lapang hati, tidak merasa sempit hati. Tapi tentunya di sini zikir-zikir yang selalu didawamkan terus menerus, bukan hanya sekedar nanti berzikir kalau mendapatkan kesulitan, bukan itu yang dimaksud. Karena kan banyak kita begitu. Kalau sudah ketemu dengan jalan buntu baru berzikir, belum bisa hanya satu kali. Mau zikirnya baru diharapkan menghilangkan itu semua, tidak bisa. Yang dimaksud di sini orang istiqamah, yang menjadikan zikir itu menjadi wirid. Nah, itu yang bisa. Kemudian al-khamisah annahu yunawwirul wajha wal qalbah. Yang kelima manfaatnya bahwa zikir itu mampu menyinari wajah dan hati. Menyinari wajah dan hati. Nur itu yunawwir, memberi cahaya. Jadi orang yang selalu berzikir ada dua cahaya yang diberikan. Bersinar pertama wajahnya dan hatinya, tapi hatinya kita tidak lihat. Jadi orang yang suka berzikir itu nampak dalam mukanya. Al-wajah itu bisa berarti muka ini, bisa berarti keseluruhan badan. Al-wajah. Jadi bisa nampak orang bercahaya mukanya orang yang selalu berzikir. Juga bisa artikan bahwa segala akhlaknya, sifatnya nampak pada seluruh tindakannya. Itu namanya memberi cahaya. Jadi itu apa manfaat kelima? Menyinari wajah dan qalb. Kemudian yang keenam, yuqawi al-qalba wal badan. Zikir itu memberikan kekuatan kepada badan dan kepada qalbu. Menguatkan badan, menguatkan badan. Jadi orang banyak zikir itu kuat, sehat badannya, apalagi hatinya. Makanya itu sebenarnya dalam bahasa Arab zikrun itu, ini saya kita bahas dari segi bahasa. Zikrun 3 huruf, zal, qaf, ra, zakara, asal fiilnya zakara. Zakat itu kalau diartikan zakarun. Apa dia zakarun? 2. Zakarun artinya laki-laki. Zakarun laki-laki. Kalau perempuan unsa. Zakarun itu juga adalah bahasa yang bermakna alat vitalnya laki-laki. Zakar kan? Alat vitalnya laki-laki itu zakarun bahasa Arabnya. Dan itu alat vitalnya laki-laki kan kuat kan? Kuat. Kalau datang kuatnya kuat. Begitu kuatnya mampu menghasilkan orang. Karena kalau tidak ada itu mana ada bisa kita ada. Kalau tidak ada itu zakar. Jadi orang yang banyak zikirnya akan sehat badannya, kuat badannya, apalagi hatinya. Itu. Jadi itu zakar, kuat.
Jadi yuqawwil qalba wal badan, mampu menguatkan hati dan badan. Sehingga orang yang rajin bangun malam tahajud kemudian berzikir itu, meskipun tidak olahraga akan mendapatkan manfaat seperti olahraga. Karena dinyatakan oleh Nabi bahwa salat tahajud itu mampu mengusir semua macam penyakit-penyakit ada dalam tubuh. Kalau bisa, tetapi yang perlu salat malamnya, salat tahajudnya jangan hanya 2 rakaat saja. Kalau hanya 2 rakaat saja belum bisa dijamin untuk memberikan kekuatan. Kan itu kan gerak badan juga. Jadi minimal kalau kita bisa mewiridkan itu 11 rakaat, 8 pemanja 2 kali, 8 kali 4 kali 2, kemudian tambah witir 3 kalau belum berwitir sebelumnya, dan boleh lebih. Karena salat sunat itu tidak ada batasnya, sesuai dengan kemampuan kita. Hanya yang penting istiqamahnya. Jangan malam ini 20 rakaat, 10 rakaat, besoknya mulai kendor 10 rakaat, besoknya turun menjadi 2 rakaat, besoknya ngorok. Itu bukan namanya. Jadi yang mampu memberikan kekuatan yang agak banyak gerakannya dan bisa dirutinkan, itu yang bisa menghasilkan tadi ini, menjadikan kuat hati dan menjadikan badan. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.